Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan saya berharap semoga aktivitas kita juga pada saat ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pada saat ini kami akan membahas tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wow. Ini Saudara Anggi akan siap menjawab ya pertanyaan ini. Wow. Kita langsung saja Saudara Anggi. Mengapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan apa indikasinya dengan surga atau hubungannya? Bagaimana Saudara? Ya, jadi terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya sapa dulu ya teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya harap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Ya, saya sendiri adalah Anggi Tamagapar dan saya senang untuk membagi firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya sudah pahami dan sekiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang bagus di Matius pasal 3 ya, kalau nggak salah ya Om ya, Matius pasal 3 ayat yang kedua dikatakan di sana, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya akan memberikan 3 alasan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Yang pertama, bahwa Yohanes tahu persis, Yohanes Pembaptis yang menulis hal ini, bahwa dia tahu persis bahwa ketika orang tidak bertobat, artinya lahir baru, seperti itu, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu hubungannya dengan surga, seperti itu. Nah, yang menariknya di sini adalah alasan Yohanes menyerukan pertobatan dan mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yang pertama-tama yang saya ingin Bapak Ibu renungkan adalah alasan Yohanes Pembaptis yang pertama menyerukan pertobatan. Silakan Saudari Naomi buka Yakobus pasal yang keempat ya. Yakobus pasal 4 ayat 14. Ayat 14. Ya, yang berbunyi demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wow. Jadi inilah alasan Yohanes Pembaptis yang pertama menyerukan pertobatan. Kadang-kala ada orang yang berpikir, Saudari Naomi dan saudara sekalian, bahwa saya tidak usah cari Tuhan karena saya masih muda. Saya masih punya kesempatan, saya masih energi. Seperti itu. Tetapi Alkitab menekankan pada kesempatan kali ini bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kesempatan kita memilih untuk masuk surga atau masuk neraka itu pada saat kapan? Pada saat kita masih hidup. Pada saat itulah kita mempunyai keputusan mau percaya iblis atau mau percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, alasan pertama Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan adalah kamu tidak tahu kapan akan mati. Kita tidak tahu, Saudari Naomi, mungkin kita selesai dari ruangan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ketika kita belum memastikan kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka sungguh sangat disayangkan. Karena kata Alkitab, hidup kita ini seperti di ambang kematian seperti itu. Kapan saja bisa terjun ke bawah. Tidak ada yang bisa tahu bahwa kapan dia mati. Tidak ada patokan umur dalam hal kematian. Tidak ada. Ya, kita tahu di timur di Flores ya sana ya, baru saja yang namanya gempa bumi, bencana alam seperti itu. Kita tidak tahu. Seperti mungkin rumah kita rubuh mungkin seperti itu dan kita mati seperti itu. Namun ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai alasan bahwa saya tidak usah cari Tuhan dulu karena saya masih muda, saya fokus saja ke karir dulu, nanti pada saat saya sudah tua baru saya cari Tuhan. Berpikiran seperti itu salah ya Saudara Anggi ya. Jadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi besoknya sama kita ya. Jadi sebelum terlambat, marilah kita bertobat. Betul sekali. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jangan besok. 1 jam ke depan pun kita tidak tahu. Kita tidak bisa pastikan apa yang akan terjadi. Iya, betul sekali. Jadi yang paling kita syukuri ya Saudara Naomi dan saya adalah kepastian masuk surga. Jadi kami berdua sudah berkomitmen dan sudah bertobat, sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Dan itulah modal kami. Seperti itu. Makanya kami mempunyai pemahaman bahwa kapan saja kami mati pasti masuk surga. Jadi kita tidak takut lagi apapun yang terjadi karena kita
sudah mempunyai kepastian masuk surga. Bagaimana dengan saudara? Jadi cara untuk memastikan hal itu kata Alkitab ini tadi, kata Yohanes Pembaptis adalah bertobat dan percaya. Seperti itu. Nah, itu alasan yang pertama bahwa kita tidak tahu akan hari esok. Yang kedua adalah kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus Kristus naik ke surga, seperti itu, dia tidak pernah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa tanggal itu, bulan itu dia akan datang kembali. Dan sifatnya itu bisa kapan saja. Bahkan di zaman Rasul Paulus menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti itu. Di dalam Tesalonika dikatakan bahwa Rasul Paulus menantikan kedatangan Yesus Kristus, menjemput dia. Seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapan saja, bisa datang habis rekaman ini. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian didapati dalam posisi yang tidak percaya dia, maka jangan menyesal. Seperti itu. Masih ingatkah saudari Naomi dan saudara sekalian tentang cerita Lazarus dan orang kaya? Iya. Seperti itu. Jadi orang kaya itu sangat menyesal. Bahkan dia mengatakan kepada Bapak Abraham seperti itu, bahwa ketika masih ada kesempatan untuk keluarga-keluarga saya, tolong injilin dia. Seperti itu. Dia sangat menyesal. Karena ketika di dalam hidupnya dia menyanyiakan kesempatan. Dia sering mengatakan seperti yang saya katakan tadi, wah nanti aja lah cari Tuhan. Iya. Seperti itu. Tetapi ketika saatnya dia dipanggil Tuhan dalam keadaan yang tidak bertobat, maka dia di tempat yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Ini adalah kisah nyata. Ini adalah bukan fiksi, bukan cerita bohong-bohongan, tetapi Alkitab iya dan amin. Apa yang dicatat Alkitab itu pasti akan terjadi. Alkitab mencatat neraka dan itu benar adanya. Seperti itu. Yang ketiga adalah Tuhan tidak tahu kapan mengeraskan hati kita. Iya. Ketika Tuhan berulang-ulang memberikan kesempatan kepada kita, Tuhan berulang-ulang memberikan kesempatan untuk kita bertobat, tetapi kita terus mengeraskan hati. Ketika kita mengeraskan hati, masih ada kesempatan untuk merespon Injil. Tetapi kalau Tuhan yang sudah mengeraskan hati, maka tidak ada lagi obatnya. Ketika saudara sekalian dan Naomi masih mengingat tentang kisah Firaun, seperti itu. Firaun adalah orang yang sering Tuhan berikan kesempatan terus-menerus. Seperti itu, bahkan beberapa mujizat seperti itu, tapi dia tetap mengeraskan hatinya untuk percaya Tuhan. Seperti itu. Tetapi Tuhan ada waktunya mengeraskan hati Firaun. Dan ketika saudara merenungkan peristiwa ini, Tuhan seringkali sudah memberikan kita berbagai macam berbagai macam goncangan, mungkin gempa bumi, mungkin banyak hal-hal yang lain seperti itu, yang membuat harusnya kita tersentak ya dan mencari Tuhan. Tetapi kita mengeraskan hati kita, tidak mau tahu dengan hal itu. Akhirnya ada saatnya nanti Tuhan akan mengeraskan hati kita. Oh, luar biasa penjelasannya ya. Iya. Ya, jadi kita itu jangan menyanyiakan kesempatan Betul. yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Betul. Ya. Jangan sampai kita menyesal setelah kita sudah di neraka. Iya. Itu sudah tidak bisa dan tidak ada obatnya lagi. Betul, sudah tidak ada obatnya. Jadi sekarang kita harus memikirkan dengan baik. Iya. Kesempatan ini kita harus mempergunakan dengan baik. Iya. Kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus agar kita bisa masuk surga. Betul sekali. Jadi itu tiga poin penting tadi ya Saudara Naomi, bahwa kita tidak tahu hari esok. Jadi kalau masih ada hari ini, pastikan Anda sudah ada di dalam Yesus. Iya, betul. Yang kedua, ketika masih ada hari ini, bahwa pastikan Anda sudah menerima Yesus, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Betul. Yang ketiga, ketika Tuhan sering menegur kita dengan berbagai macam hal, terimalah, lembutkan hatimu, terimalah Yesus, rendah hati, terima Yesus sebagai juru selamat, karena jangan sampai Tuhan mengeraskan hatimu sama dengan Firaun. Kalau Tuhan mengeraskan hati, tidak ada obatnya lagi. Betul. Oh, luar biasa penjelasan pada kesempatan kali ini ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah menonton kami pada saat ini. Semoga semuanya dapat diberkati oleh Tuhan dan semoga dapat memahami apa yang telah kita paparkan ya, saudara. Ya, langsung saja dari kami, salam Maranatha.